Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubah wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul athar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi as-sadatil abrar. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Arif Royan. Tema pagi ini adalah taubat. Saudara Kompas TV rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang cerah dan indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi umur panjang, yang mana tentunya dengan kedua nikmat itu senantiasa kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mulia, yang istimewa, yang mana itu adalah merupakan dambaan oleh semua hamba Allah. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada sesi ini yaitu taubat. Tentunya taubat adalah merupakan sebuah tema yang harus benar-benar kita fahami, karena ternyata taubat adalah merupakan salah satu dari PR besar setiap manusia, yang mana memang manusia itu banyak sekali melakukan kesalahan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun, yang artinya adalah bahwa setiap manusia, setiap anak cucu Adam itu tentunya sering melakukan kesalahan, dan orang yang terbaik yang sering melakukan kesalahan adalah mereka yang dengan sadar, mereka yang dengan tahu diri untuk selalu banyak melakukan taubat. Jadi ketika kita banyak melakukan dosa, jangan langsung putus asa, karena sesungguhnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kepada Allah jalan kita kembali. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita bertobat kepada Allah, maka mari bersama-sama kita mengetahui terlebih dahulu ma hiya taubah, apa itu definisi dari taubat. Dalam sebuah kamus, ya, di situ dijelaskan bahwa taubat secara etimologi atau secara bahasa dikatakan bahwa berarti ar-ruju wal inabah, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai jalan kembali atau berputar. Nah, dalam sebuah definisi secara syariat, di situ taubat didefinisikan sebagai ar-ruju amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, yang artinya adalah jalan kembali dari segala hal yang dicela oleh syara kepada sesuatu yang dipuji oleh syara. Artinya adalah taubat adalah merupakan proses ketika seseorang berada di jalan yang tidak benar, berada di jalan yang salah, menuju jalan yang benar, tentunya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara Kompas TV rahimakumullah, dalam definisi ini tentunya ketika seseorang berada di jalan yang salah, di jalan yang banyak kemaksiatan,
di jalan yang mana secara syariat dan di sisi Allah itu salah, maka seseorang tersebut, hamba Allah tersebut harus segera kembali ke jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara Kompas TV rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mau bertobat dan kembali kepadanya, kembali di pelukan Allah, kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan kita memahami definisi taubat tersebut, kita akan tahu bagaimana cara kita bertobat dan kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya dengan kembali kepada Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang selamat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bertaubat? Karena sesungguhnya dengan taubat itulah iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah statement di situ disebutkan fa innat taubah asasul ibadah, karena sesungguhnya dengan bertaubat Allah akan menilai bahwa ibadah kita benar-benar ikhlas kepadanya. Dan insya Allah dengan bertaubat yang benar, maka ibadah kita juga benar di sisi Allah. Karena dengan kita sering melakukan taubat, maka diri kita menjadi bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, definisi taubat yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa taubat adalah kembali, taubat adalah ar-ruju, taubat adalah al-inabah, taubat adalah berproses, berotasi, dan juga kita kembali 180 derajat dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Maka tentunya tuntunan-tuntunan atau apa yang dilakukan oleh kita di dalam berproses melakukan taubat ini harus benar-benar sesuai dengan tuntunan yang ada di syariat Islam. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Arif Royan setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di program Mutiara Iman bersama saya Arif Royan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, setelah kita tadi berdiskusi tentang apa itu taubat dan kenapa kita harus bertaubat, mari kita bersama-sama untuk mengetahui tingkatan dari taubat. Di dalam kajian taubat ini akan saya sampaikan beberapa tingkatan taubat yang harus kita ketahui. Yang pertama, fa innat taubah bidayatuha wa nihayatuha. Nah, ternyata taubat itu ada tingkatannya. Nah, yang tingkatan yang paling rendah, fa inna bidayataha, karena taubat yang paling rendah ini yaitu at-taubah minal kabair, yaitu bertaubat dari dosa-dosa besar. Nah, ternyata ketika seseorang itu bertaubat dari dosa-dosa besar, ini adalah merupakan tingkatan taubat yang paling rendah, tingkatan taubat yang paling ringan. Kenapa begitu? Karena tentunya bagi orang yang melakukan dosa-dosa yang besar itu sudah seharusnya, sudah selayaknya mereka harus melakukan taubat sesegera mungkin. Jangan sampai saudara-saudara yang melakukan dosa besar tersebut kemudian tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan taubat. Na'udzubillah,
tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang kedua yaitu taubat minas shaghair, atau bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang kecil, yakni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Tadi saya contohkan bahwa ketika kita melakukan dosa besar, maka itu adalah merupakan taubat yang ringan, taubat yang rendah. Maka taubat untuk melakukan dari dosa-dosa yang kecil ini adalah merupakan taubat yang ada di tingkatan yang tengah atau middle. Nah, maka bagi kita yang pernah melakukan dosa-dosa kecil, kita pun harus segera melakukan taubat. Bukan berarti ketika kita melakukan dosa kecil terus kita tanpa melakukan taubat, maka itu adalah merupakan kesalahan. Karena dosa-dosa kecil ketika tidak segera taubat, maka akan menumpuk, seperti halnya ketika kita mengambil kerikil, walaupun itu kecil akan tetapi ketika itu menggumpal menjadi sebuah bukit, maka akan menjadi dosa yang besar pula. Hadirin saudara Kompas TV rahimakumullah, bertaubat ini adalah merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan, baik tadi dari tingkatan yang rendah, yang tengah, maupun nanti akan saya jelaskan yaitu tingkatan yang paling tinggi. Nah, di dalam kita melakukan taubat, yakni taubat yang kedua tadi yaitu minas shaghair, dari dosa-dosa kecil, dan juga minal makruhat, dari hal-hal yang makruh yang biasanya tidak sengaja kita lakukan. Itu pun harus segera kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat tidak harus menunggu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh syariat, seperti berzina, meminum khamr atau minuman alkohol, atau harus melakukan hal-hal yang dilarang yang lain seperti ghibah, atau mengomongkan atau membicarakan dosa-dosa orang lain sedangkan kita sendiri banyak dosanya, atau mungkin memfitnah, bahkan yang mana dosa fitnah itu jauh lebih besar daripada membunuh, karena orang yang difitnah itu seakan-akan dia seperti mayat yang hidup. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi tingkatan-tingkatan taubat minal kabair was shaghair wal makruhat ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan taubat yang masih dikatakan rendah dan ringan. Nah, kemudian tingkatan taubat selanjutnya yaitu ketika seseorang merasa dirinya bahwa taubatnya itu sudah benar. Nah, itu saja harus ditaubati. Jadi ketika kita sudah bertaubat, kemudian kita merasa bahwa dalam hati kita, wah, taubat kita ini sudah paling benar ini, sehingga dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbersit seperti itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka itu juga harus segera ditaubati, yakni sodaqah alaihi fit taubah. Jadi merasa bahwa tobatnya itu sudah benar. Terus kemudian yang paling tingkatan tobat yang berat, tingkatan tobat yang paling tinggi yaitu tobat an ghaflati min wajhillahi ta'ala walau tarfata ainin, yaitu ketika kita satu detik pun ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seringkali di saat kita sedang asik bersama sahabat, kita asik bekerja, kita asik bersama keluarga, seringkali kita melupakan bahwa kenikmatan bersama keluarga, kenikmatan ketika kita masih
diberi pekerjaan dan job oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat kita minum, di saat kita makan, itu semata-mata karena Allah masih memberi kesempatan rizki kita berupa minuman dan juga makanan yang bisa kita nikmati, yang bisa membuat diri kita menjadi sehat. Maka tentunya di dalam kita memahami tingkatan taubat, mari bersama-sama kita memulai dari taubat yang paling rendah sampai taubat yang paling tinggi tadi. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Arif Royan setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di acara Mutiara Iman bersama saya Arif Royan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, setelah tadi kita memahami apa itu taubat dan juga tingkatan-tingkatan taubat, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara sebagai orang yang mau melakukan taubat. Saudara Kompas TV rahimakumullah, dalam hal apapun tentunya ada cara dan ilmunya sehingga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rambu-rambu agama khususnya syariah. Dalam tata cara bertaubat, yang pertama tentunya yaitu harus ada penyesalan atau dalam istilah Arab an-nadamah. Penyesalan yang dirasakan oleh seseorang yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah melakukan dosa, yang pernah melakukan kezaliman, yang pernah melakukan kemaksiatan. Jadi sebuah penyesalan itu ada dan hadir di dalam kolbu, di dalam hati, sehingga tentunya dalam hal ini kita benar-benar merenungi bahwa ternyata di dalam melakukan kemaksiatan, di situ banyak sekali penyesalan. Di dalam kita melakukan pelanggaran, di situ ada sebuah penyesalan. Karena tanpa penyesalan bahwa taubat kita itu tidak dinilai sebagai taubat yang hakiki. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, cara melakukan taubat yaitu adalah al-iqla'u, yaitu kita benar-benar meninggalkan apa yang pernah kita lakukan di dalam kesalahan, di dalam kemaksiatan, di dalam pelanggaran yang telah dilarang oleh syariat. Karena ketika kita sudah melakukan taubat, kemudian kita masih berada di lingkungan yang salah, kita masih berada di area yang salah, maka tentunya itu merupakan sebuah kebohongan yang besar, karena manusia itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, sangat mudah dipengaruhi oleh suasana. Sehingga syarat yang kedua yaitu adalah al-iqla', di mana kita harus benar-benar menjauhi lingkungan persahabatan yang mana lingkungan bahan persahabatan tersebut bermuara pada kemaksiatan. Adapun syarat yang ketiga untuk melakukan taubat yaitu al-azm, atau berazm, beriktikad di dalam hati yang paling kuat bahwa kita benar-benar mau melangkah menuju kebaikan, mau melangkah menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan, segala ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu tidak
semata-mata kita lakukan, kita ucapkan tanpa ada azm, tanpa ada iktikad. Seringkali mulut kita keluar kata-kata karena di dalam hati dan juga akal kita ini sudah terprogram. Maka begitu juga ketika kita mau melakukan taubat, perlu kita program yang sungguh-sungguh di dalam otak kita, perlu kita program yang sungguh-sungguh dalam hati kita, sehingga azam dan iktikad itu benar-benar membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, selain ada 3 hal tadi, kita juga bisa melakukan taubat dengan cara melakukan sholat taubah di malam hari. Kita di dalam kesendirian, di dalam malam yang sunyi, kita meratapi segala kesalahan kita dengan melakukan sholat taubat, sholat 2 rakaat. Kemudian di dalam sholat tersebut kita benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa di dalam sujud kita, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah kami jalan untuk menuju taubat yang benar, taubat yang nasuha, taubat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam setelah kita melakukan sholat tadi, kita banyak berzikir, kita banyak memohon kepada Allah bahwa kita banyak melakukan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hanya kepada Allah kita memohon ampun atas segala kezaliman yang pernah kita lakukan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Hadirin sahabat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita simpulkan yaitu bahwa definisi dari tobat ketika kita kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, dari jalan yang lalai menuju jalan yang sadar, dari jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatan-tingkatan tobat yaitu bertobat dari dosa-dosa besar, bertobat dari dosa-dosa kecil, bertobat dari segala hal yang dimakruhkan oleh syariat, bertobat dari segala hal yang membuat diri kita merasa benar sendiri, merasa baik sendiri di sisi Allah, dan juga bertobat ketika kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tata cara kita bertobat, kita harus punya penyesalan, rasa menyesal. Dan yang kedua yaitu kita harus benar-benar menjauhi lingkungan ketika kita di situ justru akan terjerembab dalam dosa. Dan yang ketiga yaitu kita harus benar-benar azam, punya iktikad yang kuat untuk meninggalkan maksiat. Demikian yang bisa kita diskusikan pada sesi yang sangat mulia, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah sehingga bisa menuju taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.